sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Kita semua bertahan, kita semua kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Baik, nah hari ini kita belajar tentang habis kesabaran, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan ya. Nah, kemurahan ini saudara-saudara dari bahasa Inggrisnya adalah gentleness ya, gentleness. Gentleness itu adalah perbuatan yang tidak kasar ya, tetapi lembut begitu ya, tidak kasar. Baik saudara, ya saudara-saudara, mari saya ajak dulu kita baca untuk menggambarkan gentleness ini seperti apa, saudara. Mari saya ajak kita baca Galatia pasal 6 ayat 1. Ya, ini dia ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1. Ya. Dan 2 ya boleh ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah saudara-saudara, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi tentang buah roh, yaitu gentleness, di mana saudara kita harus menghasilkan buah roh ini. Kita sudah mengerti tentang kasih, buah roh kasih. Kita sudah tahu, saya sudah bawakan kepada kita dengan sangat terang. Lalu kita sudah juga menerima, yaitu buah roh kasih setelah kasih sukacita. Sebab sukacita karena Tuhan adalah perlindungan kita. Sukacita karena Tuhan adalah benteng kita. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan amin, haleluya. Lalu kita juga sudah belajar mengenai yaitu damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ya, sebab damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, damai sejahtera aku kutinggalkan bagimu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Haleluya saudara. Ya, saudara, dengan damai sejahtera Tuhan yang ada pada kita, kita melangkah pasti di akhir zaman ini. Lalu kemudian saudara, kesabaran. Kita harus punya daya tahan, sabar bertahan. Sudah sampai hari ini terus saudara. Sekarang kita sampai kepada yaitu gentleness ataupun kemurahan ya, dalam bahasa Inggrisnya gentleness ya. Nah saudara-saudara, kita harus tetap fokus. Semakin hari semakin fokus. Kita harus ingat ya, bilang kiri kanan, tunjuk sama seperti saya ya. Bilang kita harus ingat semua gitu ya. Jadi kita di sini semuanya menyampaikan firman Tuhan. Kita harus ingat ya, dunia ini sedang menderu ya, dengan sistemnya ya. Apa yang dituliskan, dinubuatkan Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 sekarang sedang terjadi di dunia ini. Ada sebuah kerajaan yaitu jari-jari kaki daripada patung yang Daniel pasal 2 itu terdiri dari tanah liat dan besi. Perpaduan antara tanah liat dan besi. Manusia dibentuk dari tanah liat. Besi melambangkan teknologi. Ada haleluya saudara. Dan ini dalam waktu yang sangat super cepat. Berbeda dulu, zaman Android masih membutuhkan 4 tahun. Tapi yang namanya artificial intelligence ini benar-benar saudara, kita akan lihat sangat cepat sekali. Dan saudara, di laboratorium-laboratorium yang tidak kita ketahui, sudah terjadi sebuah abomination, bahasa Inggrisnya abomination. Tapi itu artinya adalah kekejian. Bagaimanakah kekejian itu saudara-saudara?
Saudaraku, manusia mengutak-atik gen gitu, yang adalah wilayahnya Tuhan. Ya. Saudara-saudara, entah apa disambung dengan apa sehingga menghasilkan makhluk-makhluk yang tidak pernah timbul bahkan di hati Tuhan untuk ada. Itu abomination, kekejian. Makanya ada ayat dalam kitab Daniel berkata, tentaranya akan muncul yang akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian, abomination, yang membinasakan. Inilah hari-hari di mana kita ada. Tapi saya sudah berkhotbah kepada kita semuanya, saudara, jangan pernah ada ketakutan sedikit pun pada kita semuanya. Ada haleluya. Saudara, untuk hari-hari seperti inilah Tuhan sudah menetapkan kita ada. Tuhan juga sudah ada firman Tuhan berkata bahwa saudara, untuk setiap kita Tuhan sudah sediakan pengurapannya, Roh Kudusnya yang limpah di akhir zaman ini. Ada haleluya, saudaraku. Sehingga saudara dan saya, kita bisa melangkah pasti di akhir zaman ini. Banyak orang sekarang sedang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan mungkin saudara dikasih Tuhan, mereka tidak punya fokus. Tapi berbeda dengan saudara dan saya. Saudara dan saya harus semakin fokus. Tiap hari semakin fokus. Kalau sebelah saudara tidak fokus, jangan ikut-ikutan tidak fokus. Kalau orang banyak di luar sana tidak fokus, saudara tahu apa yang sedang terjadi. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya, saudara. Dan kita tidak boleh lupa apa yang kita fokuskan. Nomor satu, jangan rusakkan minyak dan anggur. Bila kiri kanan, jangan rusakkan minyak dan anggur, saudaraku. Ada haleluya, saudaraku. Itu pesan di akhir zaman ya. Wahyu pasal 6 dan ayat 6 dikatakan ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak jerai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Kita tidak boleh. Kita harus menjaga. Apa itu minyak dan anggur? Anggur gambaran daripada pengorbanan Tuhan Yesus, yang menggambarkan darah Tuhan Yesus. Jangan rusakkan keselamatan yang sudah saudara miliki. Haleluya, saudara. Akhir zaman ini saudara, iblis mau merebut satu-satunya yang paling berharga milik manusia. Bukan kesuksesan, bukan keberhasilan, bukan karir, bukan uang, bukan sebagainya, tapi keselamatan jiwa. Maka jaga baik-baik. Ya saudaraku, jaga baik-baik dengan cara mengikatkan diri kita kepada Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Roh Kudus, ikatkan diri kita pada firman Tuhan. Berdoa, katakan bersama saya, berdoa. Ada haleluya, saudara. Ya. Nah, saudara-saudara, dunia sedang menderu, ya, dan dunia mengikat banyak orang di dalamnya supaya terikat kepada dunia ini. Yang saya kasih satu kalimat yang jelas, yaitu digitalisasi pada semua lini dengan persyaratan tanda binatang. Itu semua nanti akan terjadi. Oleh karena itu kita sudah harus bersiap-siap. Semua saudara harus berjaga-jaga. Kita semuanya harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Take the full armor of God. Haleluya, saudaraku. Kenakan, saudara. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Ya. Amin, saudara-saudara. Gitu ya. Nah, saudara, supaya kamu dapat bertahan dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara, dan selanjutnya, saudara, yang tidak boleh dirusakkan adalah minyak. Hari ini sebentar, saudara yang sudah membawa minyak zaitun ataupun juga apa baby oil yang sudah saudara siapkan, nanti setelah firman Tuhan sebelum perjamuan kudus berikan kepada Pak Feby atau Pak Daud, nanti saya akan berdoa bersama dengan tubuh dan darah Yesus. Nanti saudara bisa bawa pulang. Ya, minggu depan saudara yang belum bawa pada hari ini, yang sudah belum membaca pengumuman, mungkin boleh minggu depan bawa. Ya, saudara juga harus punya minyak urapan di rumah saudara masing-masing. Haleluya. Ya, haleluya. Baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saudara, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Nah, ini kita harus jaga. Selanjutnya saudara, kita harus semakin fokus. Ketika dunia ini sedang menderu, kita harus semakin fokus. Seperti siapa? Seperti 5 gadis bijaksana. Bagaimanakah 5 gadis bijaksana fokus mereka? 5 gadis bijaksana mempunyai sebuah ciri khas
yang sangat khas. Bilang 5 gadis bijaksana punya ciri khas yang sangat khas. Bilang itu. 5 gadis bijaksana. Ciri khas yang sangat khas, saudara. Ada haleluya. Nah, bagaimana cirinya? Saudara, ketika kegelapan mulai tiba, dikatakan dalam Matius pasal 25 ya. Lalu kemudian mereka menunggu-nunggu, lama tidak datang, mereka tertidur. Lalu tiba-tiba ada terdengar seruan, mempelai datang. Lalu kemudian mereka semuanya bangun. Dan waktu itu 5 gadis bodoh minta minyak kepada 5 gadis bijaksana. Dan 5 gadis bijaksana berkata apa? Tidak. Jadi ciri khas 5 gadis bijaksana adalah mereka berkata tidak. Mereka berkata no. Mereka berkata nehi. Ada haleluya saudara. Nah, kita sudah dilatih Tuhan untuk berkata tidak. Meskipun kita harus mungkin kehilangan sesuatu, kita tetap berkata tidak. Haleluya. Saya tahu beberapa saudara berkata tidak, lalu kehilangan pekerjaan. Saudara berkata tidak, lalu saudara harus pindah sekolah. Saudara berkata tidak, lalu saudaraku kita tidak bisa berpergian. Tuhan sudah melatih kita berkata tidak, tapi waktu itu belumlah hari-hari yang gelap. Ke depan ini Tuhan sudah melatih kita. Yang belum sempat berlatih, maka ini adalah belum terlambat semua. Mulai dari hari ini, mari kenakan 5 gadis bijaksana dalam hidup kita. Belajarlah untuk berkata tidak. Ada haleluya saudara? Ya, saudara. Berkata tidak kepada apa saja yang membuat energi kita, yang membuat fokus kita terganggu, yang membuat apa saja yang membuat kita kehilangan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai itu terjadi. Ada haleluya saudara? Dan bilang begini, ciri khasnya adalah berani berkata tidak. Bilang gitu, bilang sama diri kamu ya. Ciri khasnya adalah berani berkata tidak. Baik ya. Itu selalu akan saya ulangi setiap minggu selama kita mengikuti seri ini ya. Dan sekarang mari kita sudah dapat dasar-dasarnya, kita sudah ingat ya, bahwa kita harus jaga minyak dan anggur ya. Lalu kita harus jadi 5 gadis bijaksana. Nah, sekarang saudara kita belajar tentang buah roh, tentang gentleness atau kemurahan ya. Saudara-saudara, kemurahan ini bukanlah generosity atau apa ya, nggak pelit, bukan gitu. Ini adalah gentleness dalam tindakan. Ini harus kita kembangkan dan harus kita miliki. Tidak cukup hanya punya kasih, tidak cukup hanya punya sukacita, tidak cukup punya damai sejahtera, tidak cukup juga punya kesabaran. Sekarang kita harus punya gentleness. Roh Kudus memampukan kita semuanya yang percaya, katakan haleluya. Ini adalah kelembutan tindakan. Perhatikan ya. Kelembutan tindakan. Perhatikan, ini yang penting soalnya. Kadang-kadang orang maunya lembut aja, tapi yang satu sebentar yang saya bilang ini mereka nggak mau. Nah ini deh, kelembutan tindakan di dalam kebenaran dan integritas. Ya, gitu. Itulah dia gentleness. Saudara, tentu saja orang jahat juga dia lembut dengan teman-temannya. Tapi mereka di dalam kejahatan, di dalam ketidakbenaran. Bukan itu. Ini adalah tindakan kelembutan, tindakan yang tindakan yang lembut ya, tindakan yang soft ya, di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam integritas. Gitu ya. Ketika ada sebuah pelanggaran, gitu ya. Ketika ada sebuah kesalahan, untuk dilayani. Ketika ada sebuah kesalahan untuk dilayani, ataupun saudaraku, ketika kita mengalami sebuah kesalahan atau pelanggaran, saudara, maka kita juga harus punya yang namanya kemurahan ini, gentleness ini, yaitu tetap di dalam
kebenaran. Ya. Dalam tindakan kita dengan lembut, gitu ya. Haleluya saudara. So, ada satu lagi buah roh namanya kelemah lembutan, tapi ini beda dengan ini. Nah, kelemah lembutan itu diambil kata meekness, meekness. Ya. Tapi ini adalah sebuah tindakan. Ya. Nanti kan lama-lama saudara akan mengerti, tambah ke bawah nanti. Nah, karena tindakan ini dalam kebenaran dan dalam integritas, maka tidak mudah untuk memperdaya atau memanfaatkan gentleness ini. Tidak mudah. Karena dia dibingkai dengan kebenaran. Haleluya saudara. Jadi memang dia lembut ya, tapi nggak bisa karena dia lembut kemudian bisa kita atur-atur atau bisa enggak. Bingkainya kebenaran. Ada haleluya saudara. Itu dia. Jadi tidak mudah untuk memperdaya atau memanfaatkan kelembutan ini. Ya. Lalu berkata, mana kasihnya Pak Pendeta? Tidak mudah. Karena memang ini tindakannya di dalam bingkai kebenaran firman Tuhan. Bukan di luar firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang mungkin hamba Tuhan menyampaikan kebenaran tersebut mungkin dengan lemah lembut, tapi keras sebenarnya isinya itu. Gitu ya, tegas sebenarnya, sama seperti potong tahu sebenarnya itu. Tahu kalau dipotong bisa disambung lagi nggak? Nggak bisa. Gitu. Tapi lembut nyampaikannya, begitu ya. Nah, saudara, jadi hal ini tidak bisa diperdaya, saudara, kelembutan ini dengan sebuah keengganan untuk bertobat atau untuk berubah. Gak bisa. Gak bisa. Menghadapi kelembutan ini atau gentleness ini, mau tidak mau, kita semuanya harus berubah seturut dengan firman Tuhan. Yang ngerti katakan haleluya. Gak bisa mungkin, Pak Pendeta baik kok, dia mengerti. Gak bisa. Itu karena dibingkai di dalam kebenaran firman Tuhan. Gitu ya. Nah, saudara-saudara, gentleness ini sebenarnya sangatlah kuat dan sangatlah tegas. Sebab, kenapa? Sebab ini adalah untuk membuat jiwa kita yang sudah selamat tetap di dalam keselamatan. Dan juga supaya jiwa kita ini bila mengalami pelanggaran, saudara, kita mengalami kesalahan, kita ditegur, dididik, saudara, untuk saudara supaya jiwa kita diurus dengan sungguh-sungguh, dan ini kita harus mau untuk dibentuk. Dalam saudara dikasih Tuhan, dalam bimbingan selama kita di dunia ini, baik bagi kita yang dibentuk maupun kepada kita juga yang mungkin yang menegur saudara kita, ya, dalam arti kita yang dikatakan dalam ayat Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang mendapatkan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Haleluya. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi dua-duanya mesti dalam kebenaran. Ada haleluya saudaraku, ya. Nah, jadi ketika ada saudara kita, mungkin saudara yang mungkin saya menegur saudara, saya harus menjaga diri saya tetap dalam kebenaran, saudara juga tetap dalam kebenaran. Mungkin teman saudara berlaku keliru, dia melakukan sebuah kesalahan, saudara sebagai saudaranya jangan diam saja, ya. Saudara juga harus menolong orang tersebut. Dikatakan di sini, kamu yang rohani harus memimpin orang itu, menolong orang itu, ya, supaya dia kembali ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Ada haleluya saudara? Haleluya, pujilah nama Tuhan. Nah saudara, bisa menerima teguran, bisa menerima didikan sesuai firman Tuhan, lalu bertobat,
lalu hasilkanlah buah-buah pertobatan, dan terus semakin serupa Kristus, dan setia sampai antara dua, sampai mati atau sampai maranatha. Ada haleluya? Begitu, nah, ya. Begitulah gentleness itu. Ya. Kalau kita bisa menerima teguran, maka pasti kita bisa belajar juga mungkin menyampaikan teguran itu dengan gentleness. Ada haleluya? Nah, saudara jangan tanya sama saya, tapi Pak Pendeta gimana waktu Pak Pendeta selesai khotbah, lalu ada orang tertawa dengan keras di ruang kebaktian. Pak Pendeta, ya tentu saja Pak, saya juga kaget setengah ampun, saudara-saudara. Saya punya khotbah sudah selesai, tapi waktu itu peristiwanya terjadi demikian. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Namun saya beritahu kepada kita semuanya, sama seperti Musa. Musa itu tidak serta-merta untuk memberikan teguran yang keras kepada orang-orang yang memang, ya itu kisah Musa ya. Dari sebelum menyeberang laut itu pun sudah banyak kesulitan ditimbulkan oleh orang-orang itu. Ya. Orang-orang yang Musa ini, yang nama-namanya adalah Datan, Korah, Abiram, dan kumpulannya, ada kumpulan mereka itu. Tapi Musa sabar. Tidak serta-merta, Musa bimbing terus, tetap ada. Sebelum menyeberang pun dia sudah diserang Musa ini. Kata-kata negatif dialamatkan kepadanya, dibicarakan di belakang. Lalu Musa sibuk sekali dia melayani Tuhan. Bagaimana supaya bisa, akhirnya Tuhan belah laut itu. Harusnya kalau Musa lewat dan orang-orang yang lewat, harusnya orang-orang yang jahat tadi tidak boleh lewat dong. Haleluya saudaraku. Harusnya mereka, ya udah Musa kamu keluar, nanti kami juga akan berdoa supaya laut terbuka. Iya kalau terbuka, harusnya gitu, benar nggak saudara? Ya, tapi mereka berlaku curang, gitu ya. Dan Musa terus membimbing, terus dibimbing terus, sampai akhirnya karena memang suatu waktu memang begitu terjadi. Panggil Datan dan Abiram, dijawab sama Datan dan Abiram, kami tidak mau datang. Nah, ini sedikit sekilas info saja saudara, sehingga di situ kita tidak bisa melihat Musa dicatat sebagai orang yang paling lembut. Haleluya saudara. Ini kita membahas tentang gentleness. Musa seorang yang paling lembut. Tidak ada yang seperti Musa pada hari itu. Nah, jadi saudara-saudara, itu sebuah case. Tapi Musa pun sudah lolos. Jadi dia itu tidak serta-merta, tidak, dia sudah mengasihi sampai akhir. Dia sudah menanggung sampai selesai, sampai akhir. Sampai mungkin memang sudah waktu yang tuh seperti itu. Baik, kita kembali kepada gentleness ini ya. Jadi saudaraku bisa menerima teguran, perhatikan ya. Yang ada di internet jangan nanti pikir sudah akhir zaman gak bisa ditegur oleh firman Tuhan. Hati-hati, tidak boleh, ini mesti bisa menerima teguran, didikan sesuai firman Tuhan, lalu bertobat, lalu hasilkan buah-buah pertobatan, dan terus semakin serupa Kristus dan setia sampai mati atau maranatha. Beginilah gentleness atau kemurahan itu untuk kita, bagi kita, dan bagi saudara kita. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Ada haleluya. Sekarang coba tanya kiri kanan, kamu mau nggak seperti itu dibentuk Tuhan begitu? Tanya dulu. Kok tambah sepi? Coba dulu lihat. Mau nggak kamu gitu? Mau tidak mau harus. Ada haleluya. Haleluya saudara. Jangan ini nanti. Biarin aja itu Pak Pendeta dia selesai khotbah, nanti kita teruskan rencana kita. Jangan saudara. Kita teruskan aja sifat-sifat kita yang lama ini. Jangan kawan. Haleluya saudara. Yang ada di internet jangan gitu nanti. Ini sebentar lagi pakai dia habis ini khotbah, udah kita skip aja nanti. Tidak perlu itu. Yang penting kita pokoknya maju terus dengan segala kekerasan hati kita. Jangan kawan. Itu harus dihasilkan. Ada haleluya saudara. Harus bisa seperti itu ya. Nah, saudara, bagi kita dan bagi orang lain. Lanjut. Nah, saudara, ketika dinyatakan kesalahan kita atau dosa kita lewat kebenaran firman Tuhan, maka bertobatlah,
Lalu apa? Buat dosa lagi? Tidak. Haleluya saudara. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyediakan pengampunannya juga di akhir zaman ini. Saya mau beritahu ya, kasih Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Haleluya. Meskipun dengan kegagalan dan kehancuran sebagaimanapun juga, cuman memang kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan itu hanya bisa kita terima. Pengorbanan Tuhan Yesus, darah yang dicurahkan, Dia berkorban bagi kita bukan setengah mati, tetapi sampai mati. Itu sudah disediakan, tetapi memang jalannya adalah lewat pertobatan. Jadi nggak bisa misalnya kita nggak bertobat ya, kemudian Tuhan Maha Pengasih kok, nggak bisa. Lalu kita mengabaikan pertobatan, kita menganggap itu bukan dosa. Lalu kita terus berjalan dengan sebuah tema, yaitu kasih Tuhan tidak terbatas, sangat besar, sampai di akhir zaman tidak ada yang bisa membatalkan kasih Tuhan. Tapi nggak pernah bertobat. Saudara, kondisi itu tidak terjadi kepada kita. Sekarang saya mau beritahu ini, saya bawa firman Tuhan sungguh-sungguh. Dan sebentar saya akan ceritakan sama saudara. Tuhan memberikan saya penglihatan pada minggu ini. Dan saya takut bila saya tidak menyampaikannya dengan jelas. Saudara, karena itu sudah tugas saya. Saya tidak mencari-cari itu, tapi Tuhan perlihatkan pada saya. Jadi saya harus menyampaikannya dengan sejelas mungkin. Itulah tugas saya. Saya takut bila saya tidak menyampaikannya dengan jelas. Sebentar nanti akan kita lihat. Ada haleluya saudara. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, itu harus kita bisa terima ya, didikan Tuhan ya. Kemudian kita ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Bisa kita terima dengan satu pintu yang kita ketuk, dan kita usahakan untuk bisa kita masuk ke sana, yang disebut sebagai pintu pertobatan. Ada haleluya saudara ya. Sedemikian besar kan gitu ya, Yohanes 3:16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan Anak Yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, orang yang percaya ini dia harus datang dengan sombong, dengan keakuan, atau dengan pertobatan. Ada haleluya saudara? Ya, jadi kalau saudara sudah tahu dalam hal ini aku salah, aku harus bertobat, inilah kesalahan, ini dosaku, aku harus minta maaf. Kalau saudara salah sama Tuhan, bertobat sama Tuhan. Saudara salah sama orang, minta maaf sama orangnya dan bertobat sama Tuhan. Haleluya, haleluya saudara. Kalau orang lain berbuat jahat sama saudara, saudara harus berdoa dan mengampuni orang bersalah tersebut. Begitu. Jadi kalau saudara dijahatin orang, saudara punya utang. Utang saudara adalah mengampuninya. Doakan dia. Ada haleluya. Tapi kalau kita anak Tuhan yang berbuat jahat sama orang lain, maka utang kita dua. Kita harus minta maaf, minta ampun sama orang yang kita sudah jahatin tersebut, dan juga kita minta ampun sama Bapa di surga. Gitu caranya. Bilang kiri kanan, gitu caranya. Bilang udah ngerti. Bisa dilakukan. Apa jawaban temannya? Oh, puji Tuhan, bisa semuanya. Haleluya saudara. Bisa, ya bisa. Dengan pertolongan Roh Kudus. Lanjut. Ya. Nah, Tuhan sediakan pengampunan. Contoh ini ya, Yohanes 8 ayat 11. Tadi lihat. Yohanes 8. Yohanes pasal 8 ayat 11. Ayat 10 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang."
Haleluya saudara. Tuhan sediakan pengampunan. Jadi untuk semua kesalahan kita, jalan keluarnya jangan muter-muter. Udah deh, datang sama Tuhan, minta pengampunan, bertobat sama Tuhan. Tuhan sudah sediakan pengampunan kepada kita semua. Ada haleluya. Waktu kita datang pada Tuhan dengan pertobatan, begini, dosa kita diambil Tuhan. Perhatikan, diambil. Dan memang Tuhan taruh begini, Dialah yang memikul dosa-dosa kita. Ya, di atas kayu salib, segala pemberontakan kita, semua dosa kita. Ya, lalu kemudian kepada kita diberikan damai sejahtera. Ada haleluya. Kepada kita diberikan kasihnya. Ada haleluya. Kepada kita diberikan kuasanya, supaya kita bisa berubah. Ya. Haleluya saudaraku, ya. Diberikan kepada kita. Ya. Oke, sampai di mana tadi? Ya, itu. Jadi saudara-saudara, sama seperti wanita ini, ya, dia bertobat, Tuhan sediakan pengampunan baginya. Jadi kita pun demikian, yang percaya katakan haleluya. Jadi saudara sampai di sini kira-kira udah dapat ya, gimana itu gimana itu gentleness, ya. Kemurahan. Ya. Kita menerima kemurahan dari Tuhan. Tuhan tidak keras kepada kita, perhatikan. Tapi Dia minta supaya kita bertobat. Ya. Ini pertobatan nggak bisa dihilangkan dari kamusnya Tuhan. Ketika kita menerima kasih Tuhan, ya, ketika kita mau menerima kemurahan Tuhan, ya, itu bisa kita terima dengan sebuah syarat sebenarnya. Walaupun ada orang berkata kasih Tuhan tidak bersyarat, betul, kita tidak bisa bayar, tapi kita mesti berobat atau bertobat? Bertobat. Ada haleluya saudaraku. Itu bayarannya memang. Itu kita yang bisa bayar. Nah, dari Tuhan itu tersedia pengampunan. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir zaman. Kira-kira hari Kamis malam, Tuhan memberikan saya sebuah mimpi di waktu malam. Ini bukan firman Tuhan, ini mimpi. Tapi saya beritahu kepada kita semua yang ada di internet bahwa Tuhan juga memakai mimpi untuk berbicara kepada kita. Itu bukan seperti bunga tidur. Beda dengan bunga tidur. Haleluya saudara. Mungkin ada orang bilang begini, jangan-jangan paling gede itu bunga tidur, karena kan dia selalu korbannya tentang akhir zaman, jadi mimpinya akhir zaman terus. Enggak, saya pastikan sama saudara, ini dapat dari Tuhan. Contoh, misalkan orang Majus itu, orang Majus kan dia diperingatkan dalam mimpi, jangan ambil jalan kembali kepada Herodes, ambil jalan yang lain. Kira-kira waktu dia bangun, dia bilang bagaimana? Bunga tidur itu kawan, ayo kita kembali ke Herodes. Gitu apa enggak? Enggak. Oh, mereka tahu diperingatkan lewat mimpi. Mereka buat jalan seperti yang diberitahukan, ambil jalan yang lain. Satu lagi, waktu Yusuf datang malaikat, sekarang bawa anak itu beserta ibunya pergi ke Mesir. Bangun Yusuf. Malam itu juga gak tunggu besok. Malam itu juga dia pelangai keledainya. Dia bawa Yesus, bayi Yesus dengan ibunya. Gelap-gelap berangkat ke Mesir. Lihat. Ada lagi, itu benar-benar sangat-sangat penting. Karena itu yang datang itu, yang sedang diurus itu juru selamat dunia. Ada haleluya saudara? Ya, bayangkan kalau waktu itu Yusuf begini, inilah gara-gara orang Majus datang ini tadi lagi cerita-cerita, dia bilang katanya dapat mimpi dari malaikat datang. Jangan-jangan ini hanya bunga tidur aja. Udah, mari ya bikinkan dulu kopi. Gawat saudara, haleluya saudara. Lalu bilang, panggilkan dulu kawanku, dia kan namanya Yusuf. Mana dulu kawanku Yakobus itu? Suruh sini dulu ya, kami mau ngobrol-ngobrol dulu. Malam itu juga dia berangkat gelap-gelap. Terus saudara-saudara, ada lagi itu sangat penting karena juru selamat. Ada kisah mimpi banyak sekali di Alkitab ini sebenarnya.
orang yang dikatakan dapat penglihatan itu bisa dua. Satu, matanya terbuka, dia lihat. Saya bersaksi, umur saya 48 tahun. Selama 48 tahun, baru satu kali setelah saya lahir baru, ya, saya mendapat penglihatan yang mata terbuka begini. Satu kali dalam 48 tahun. Jadi kalau saya mengharap yang 2 kali, mungkin dikali 2, 48 jadi berapa? Umur saya 96 mungkin. Saudara mungkin bisa dapat 2 kali ya kan? Tapi saya nggak terlalu mengharapkan itu, karena saya tahu karunia saya bukan di situ. Tapi kalau mimpi, saya dari muda sudah dilatih Tuhan. Gitu saudara. Saya sangat, bukan saya bersyukur buat itu ya. Tapi Tuhan dikasih saya itu bisa tajam sekali saudara. Bisa presisi. Itu kalau yang saya kenali karunia saya. Ya. Saya bahkan bisa menyebutkan sampai begitu ya. Sampai detail bisa, tapi bukan nubuat. Bukan penglihatan mata terbuka, dalam mimpi. Dan itu banyak kali menolong saya. Ada haleluya saudaraku ya. Dan juga menolong saya di dalam saya melayani Tuhan. Nah, hari Kamis malam, saudara, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah mimpi dari Tuhan. Saya akan ceritakan buat kita semua. Saudara, tiba-tiba saya berada di sebuah gereja yang besar. Dan waktu saya ada di gereja yang besar tersebut, saya tahu gereja itu tidak ada di Denpasar, atau mungkin setahu saya tidak seperti itu. Gereja yang besar, orang-orang saya ada di lobi, saya lihat orang-orang di sana pakai jas, pengerja-pengerja. Dan mereka ada memegang seperti apa namanya? Saudara pernah lihat itu kalau orang mancing pakai bambu, nah segitulah besarnya, ya mungkin lebih besar sedikit, tapi tiga. Saya tidak tahu apa artinya. Dan pegang, semua orang tuh pegang itu. Ini saya nggak tahu artinya. Jadi kalau saya tidak tahu, saya bilang tidak tahu. Tapi yang saya tahu saya akan kasih tahu. Saya ada di depan dan itu remang-remang, masih lebih terang cahaya kita. Tapi gerejanya besar. Ya? Lalu saya ada di situ, lalu saya melihat semua, lalu orang-orang itu saling bertukar, itu ambil satu, ambil begitu ya. Saya nggak tahu apa itu. Tapi di situ saya mengetahui bahwa tanda binatang sudah beredar di seluruh dunia dan di tempat tersebut. Yang ngerti, mengertilah. Yang nggak ngerti, nanti tanya sama sebelahnya. Yang ada di internet, ditanya sama sebelahnya ya. Apa maksud Pak Gede itu? Nah. Lalu kemudian saya masuk ke dalam. Dan waktu saya di dalam juga ada orang pakai jas seperti itu dan orang-orang ada di dalam. Lalu kemudian orang pakai jas itu sudah mengatur, ada yang mengatur buku tamu dan sebagainya ya. Suasananya remang-remang. Gereja yang besar. Lalu saya melihat ke sebelah kiri saya. Oh, di sebelah kiri saya rupanya ada anggota daripada gereja tersebut yang meninggal dunia dan sedang disemayamkan petinya di sana. Saya melihat orang-orang yang biasa kalau ada yang kedukaan, ya kumpul di situ lalu memandang. Haleluya saudara, melihat ya saudara kita yang sudah pergi. Lalu di situ banyak orang berkumpul di sana. Saya di sini. Ini ada orang-orang bapak-bapak pakai jas mengatur segala sesuatunya ada di sini. Ada orang di sana juga. Ini rupanya semacam ibadah penghiburan, begitu di gereja tersebut. Lalu kemudian saudara, saya melihat di situ bunga-bunga, apa? Bunga-bunga, karangan bunga, ya bunga-bunga dihiasi semua. Lalu kemudian saya melihat sesuatu yang aneh. Saya lihat di sebelah kumpulan daripada peti mati tersebut dan orang-orang yang berkumpul di sana, di sebelah sana, saya melihat ada seorang wanita. Dia duduk bersila. Dan dia duduk bersila, lalu kemudian seluruh sekujur tubuhnya diliputi dengan cairan yang lengket, yang berwarna coklat. Saya sendiri nggak ngerti apa itu. Dan wanita tersebut meratap dan meraung-raung. Saya mau kasih contoh bagaimana dia begini. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini semuanya? Kenapa begini? Itu
itulah yang berusaha saya kasih contoh sama saudara. Dia sambil bersilang. Itu cairan lengket ke sekujur tubuhnya sampai-sampai tidak ada satu bagian yang kering yang bisa kelihatan nampak kulitnya ataupun bajunya. Semua diliputi oleh cairan yang berwarna coklat. Coklatnya seperti apa ya? Dan agak mengkilat. Ya. Dan itu lengket. Saya pikir itu apa? Itu saya nggak ngerti. Ya. Lalu kemudian dia meratap sepanjang ada di sana, dia meratap. Tidak ada satupun yang tahu. Orang-orang di sana tidak ada yang melihat wanita yang meratap itu. Hanya saya yang melihatnya. Pertama kali saya berpikir, mungkin apakah ini anaknya kah yang sedang meratapi kepergian ibunya? Tapi kemudian saya mengerti bahwa bukan. Ini adalah jiwa daripada jasad wanita yang terbaring di sana. Dan orang-orang semuanya sedang mengurus pemakamannya. Orang-orang membawa bunga, membawa kata-kata simpati, dan mungkin pendeta-pendetanya sedang menyiapkan khotbah untuk pemakamannya. Lalu kemudian para penyambut tamu mengaturkan semua orang yang datang untuk ibadah penghiburan. Tetapi di sana jiwa wanita tersebut, ya, dia sedang meratap rohnya. Saya sampai takut kalau saya nggak sampaikan ini. Ini tugas yang Tuhan kasih sama saya. Saya harus bilang. Saya harus kasih tahu. Haleluya, saudaraku. Ya. Lalu kemudian, saudara, waktu saya sedang melihat hal tersebut, tidak ada yang tahu. Hanya saya melihatnya. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Hanya itu seperti begitu. Dan dia memukul. Dia tidak bisa pergi dari sana juga, dia memukul. Kakinya, dia sambil bersilah, saudara. Dia menangis, dia meratap. Tidak berhenti. Lalu saya timbul pertanyaan dalam hati saya. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana waktu dia hidup? Tiba-tiba, bilang kiri kanan, tiba-tiba. Haleluya, saudaraku. Ya. Tiba-tiba saya langsung masuk kepada sebuah peristiwa baru. Ada orang di depan saya yang mengajak ikut saya. Lalu saya ikut dia. Masih suasana remang-remang. Saya tahu itu kami turun ke lantai bawah. Sekitar mungkin 2 lantai di bawahnya. Seperti ini kan lantai 2 di bawah. Lalu saya jalan. Tahu saudara, jalannya ya lebar begini, tapi saya itu harus ikuti yang ditunjuk sama yang mengajak saya ini. Saya nggak tahu siapa dia. Ya. Saya tidak kenal, bahkan saya tidak bisa membayangkan wajahnya. Saya pikir ini malaikat. Haleluya, saudaraku, ya. Karena waktu itu saya bertanya, siapa wanita ini? Gitu kan? Kenapa dia meraung-raung di sana, meratap di sana? Dan saya tahu bahwa itu adalah jiwa roh daripada wanita yang sudah meninggal dalam gereja tersebut. Lalu saya ikuti. Tahu saya dibilang begini, ikuti jalan yang ini, ikuti jalan itu. Jadi di ruangan yang ini saya tuh harus ikut jalannya yang ditunjuk sama orang itu. Saya tidak bisa lewat sana sembarangan, tidak bisa. Ini jalan saya ikut. Lalu tibalah saya di suatu tempat tersebut. Lalu saya diberitahu, disinilah wanita itu selama dia hidup sebelum dia ada di sana. Tahu saudara tempat apa itu? Saya melihat itu adalah seperti sebuah kafe atau tempat makan siang, atau kalau saudara kenal di Bali sering disebut sebagai pujasera. Pernah dengar pujasera? Tempat kumpulan, misalnya contoh ada di sini, lalu itu di kafe, di restoran di bawah itu. Tapi bukan hanya dia saja yang jualan. Food court. Yang tahu food court katakan haleluya. Food court ya. Food court. Ya kalau di sekolah anak saya ada tuh, kalau sudah itu mereka pergi ke kantin, ada banyak. Nah, ini food court daripada sebuah gedung yang besar. Dan ternyata di situ saya mengerti, ini seorang wanita ini yang mungkin sudah menikah ya, karena saya lihat dia tidak terlalu tua ya, tapi juga tidak muda sekali ya, begitu ya. Nah, saudaraku, ternyata selama hidupnya dia adalah, ini diberikan penjelasan pada saya dalam penglihatan ini, dia adalah seorang ibu yang berjualan di sana
dia seorang yang ramah, masakannya enak, dia punya banyak pelanggan, dia dikenal sebagai orang yang baik, orang Kristen yang baik. Ada haleluya. Dan disitulah saudara keseharian daripada wanita ini. Saya di situ berdiri begini, diterangkan sama malaikat tersebut. Saya berani bilang itu malaikat lah, cuma dia tidak pakai sayap. Dia menerangkan sama saya, disinilah wanita itu selama hidupnya. Lalu saya diterangkan di situ bahwa di sini dia itu ramah, orang itu selalu kembali mau makan masakan dia. Ya, kalaupun banyak food court, banyak counter-counter orang, dia yang paling laris. Ya, itu mejanya dia yang paling lebar. Ya, di sini dia punya tempat masakan itu, ya. Itu mejanya dia, pelanggan dia makan di sana, yang lain kecil-kecil aja. Jadi istilahnya dialah penyewa utamanya pada lantai tersebut. Yang ngerti katakan haleluya. Setelah saya diberi penjelasan tersebut, mimpi saya berhenti. Sekarang saya mau beritahu apa artinya. Saya berdoa, apa artinya itu Tuhan? Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah kita mengenakan kelemah lembutan atau gentleness ini. Saya sudah sampaikan, ini perlu buat kita dan juga buat semua kita. Ada haleluya saudara? Dan saya mau beritahu, kasih Tuhan bahkan di akhir zaman sekarang ini sangat besar. Tidak ada yang bisa menahan kasih Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus ini. Ya. Saya mau beritahu sekarang bahwa saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada tipu muslihat iblis yang ada di akhir zaman ini. Ya. Ini adalah bahasa yang lama sebenarnya, dan banyak anak-anak Tuhan yang sudah bertobat. Tapi sampai hari ini juga mungkin masih banyak anak Tuhan di luar sana yang tidak menyadari bahwa hal tipu muslihat iblis di akhir zaman ini, ya, yang itu tanda binatang, yang ciri khasnya tidak bisa jual dan beli, itu sangatlah berbahaya. Saudara, hal yang seperti itu nomor satu, itu tidak lain dia mau mengambil keselamatan jiwa anak Tuhan. Nomor satu, itu bisa membuat nama kita terhapus di buku kehidupan. Ya. Kalau saudara simak khotbah saya pasti sudah tahu. Nomor dua, ini mengikat, ya, anak Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Bila tidak mau bertobat sungguh-sungguh, dia akan terikat bersama dengan dunia ini. Sementara kita itu harusnya mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya saudara. Dan nomor tiga yang paling berbahaya, ya, bila tidak segera bertobat, saudara, ini saudara dikasih Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan, ini bisa mencabut nyawa. Itulah yang terjadi kepada wanita yang saya diperlihatkan Tuhan kepada saya dalam mimpi. Dia tidak menyangka jadinya seperti itu, dan saya diberikan penglihatan itu untuk melihat semuanya itu. Saudara, saya beritahu sama saudara, namanya pun saya diberitahu. Saya bisa menyebutkan marga dua kata. Ya, kalau biasa marga, kita berpikir orang punya marga. Ya, dia ini marga orang Chinese. Bukan di Bali ini saya lihat. Saya nggak tahu itu di daerah mana, yang jelas itu kota besar. Bahkan sampai namanya pun disebutkan. Ya, tentu saja saya tidak akan menyebutkan nama ini. Karena ini bisa hanya berkata, ini orang bisa berkata itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi saya beritahu, saya adalah hamba Tuhan. Saudara sudah kenal track record saya tidak pernah menyimpang kiri dan kanan. Khotbah saya dari dulu sangat fokus. Ada haleluya saudaraku, ya. Saya sendiri tidak mengerti kenapa saya tidak mencari-cari juga penglihatan ini. Tapi Tuhan berikan kepada saya penglihatan ini untuk saya beritahu kepada sebanyak mungkin orang. Jangan tunda-tunda pertobatan. Jangan nanti ada di internet dengarkan sampai hari ini, saudara mungkin pendeta saudara berkata itu tidak perlu bertobat. Saya beritahu, kalau pendeta saudara tidak mau bertobat, urusan dia. Saudara, saya diperlihatkan sama Tuhan, ini sangat berbahaya. Ini bila terlambat bisa membuat seperti wanita yang saya lihat tersebut. Dia meratap tidak habis-habisnya. Dia tidak menyangka pengikutannya akan Tuhan.
oleh karena sesuatu yang dia pikir tidak apa-apa ini. Ternyata seperti itu jadinya, saudara-saudara. Jadi saudara, ini membutuhkan pertobatan yang segera. Bila pendeta saudara tidak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Tugas saya cuma sampai di sini. Tugas saya hanya memberitahukan. Tuhan memberikan saya, dengarkan baik-baik, saudara-saudaraku yang ada di internet dimanapun saudara berada. Kami ini hamba Tuhan, pendeta ataupun pengkhotbah. Kami ini nggak boleh sembarangan bicara. Kalau saya ini bicara sembarangan, kalau saya khotbah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan, berbahaya sama saya, saudara. Tugas kami itu tidak mudah. Tapi kalau kami sudah sampaikan yang benar, maka semua saudara harus hati-hati. Bila memang saudara kepada saudara lah firman Tuhan ini, saudara sudah sekarang ini sudah terkena tipu daya mungkin yang ada di internet ini banyak sekali. Ini memang saya khotbah di sini, memang ini semua saudara pendoa sahabat saya. Yang pendoa sahabat saya katakan haleluya. Haleluya. Kecil haleluya. 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 Pendoa sahabat itu harus purabasata para-para-sana. Jadi kami pun semangat berkhotbah. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara pikir itu waktu Petrus berkhotbah, kan waktu dia penuh Roh Kudus kan? Waktu Kisah Rasul pasal 2. Waktu Petrus berkhotbah kira-kira ke-11 rasul di belakang bagaimana? Amin. Jangan terlalu keras Petrus. Amin. Nah, mereka kan penuh Roh Kudus. Waktu Petrus berkhotbah di belakang gini, sakabara, sakadadadadadada. Gitu, haleluya saudara. Iya. Gitu pokoknya. Saudara pengkhotbah berdoa sahabat saya, haleluya. Iya. Terima kasih saudaraku, haleluya. Sehingga saya bisa berkhotbah dan melayani Tuhan, haleluya saudara. Dan saya percaya semua saudara semua saudara ini benar-benar sudah mengiring Tuhan dengan berjuang bersama dengan kami. Berlari-lari kita di akhir zaman ini. Fokus pada panggilan sorgawi. Haleluya saudara. Apapun tantangan yang datang. Tapi berita saya ini masih perlu didengar oleh banyak orang di internet. Ya. Tidak ada gereja yang menghormatkan ini. Tidak ada. Tetap apostasia. Maka kalau saudara punya media sosial atau di internet, sebarkan saja. Saya nggak penting. Ya. Tapi banyak orang perlu untuk bertobat. Jangan sampai terlambat. Gitu. Ya. Saudara-saudara, ini sangat perlu untuk keselamatan jiwa anak-anak Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhan sangat mengasihi. Ini semua belum berakhir. Gitu. Kadang-kadang saya dengar ada anak-anak Tuhan yang ada mungkin di internet berkata, sudah terlanjur, berarti sudah, finishlah kamu gini. Hei, jangan begitu, jangan nanti itu wilayah Tuhan, ada wilayah Tuhan, ada wilayah kita. Haleluya. Tuhan saja sampai hari ini tidak menyerah dan mau menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Haleluya saudara. Ya. Maka itu kita ini semua dipakai Tuhan untuk berseru. Begitu saudara. Ya, untuk memberitahu. Ya. Dan Roh Kudus tersedia supaya anak-anak Tuhan bisa bertobat dan mengakui, ampuni saya Tuhan Yesus. Saya nggak pernah tahu, saya pikir itu barang biasa-biasa saja. Pendeta aku bilang itu baik-baik saja, tidak apa-apa. Ya, begitu saudara. Begitu saudara-saudaraku ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, saya beritahu, itu bukan barang yang biasa-biasa. Itu membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Setelah itu, katakan ampuni saya Tuhan, saya tidak tahu selama ini. Ataupun mungkin alasan-alasan yang lain. Sampaikan saja sama Tuhan. Saya beritahu, kasih Tuhan tidak berubah. Saya beritahu, kasih Tuhan tidak berubah. Memang ini wilayah Tuhan. Maksud saya gini. Ini wilayah Tuhan, maksud saya begini. Yang penting jiwa kita selamat. Itu loh maksud saya. Haleluya saudara. Ya. Kalau saudara tanya sama saya, ya saya berdoa supaya bukan hanya jiwanya selamat, bukan hanya rohnya selamat, kalau bisa pun tubuhnya pun kalau bisa bebas dari semua efek-efek daripada segala sesuatu yang berbahaya ini. Itu doa saya. Tapi itu wilayah Tuhan. Kan begitu. Haleluya saudara.
Kan Tuhan yang mengenal siapa kepunyaannya, tetapi juga Tuhan berkata supaya setiap orang yang memanggil nama Tuhan hendaknya dia meninggalkan kejahatan. Coba kita baca yuk 2 Timotius 2 ayat 19. Ya. 2 Timotius 2 ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Lihatlah betapa baiknya Tuhan, ya. Jadi ini ada sebuah wilayah Tuhan, ya. Tuhan yang tahu semuanya ini, ya. Tapi bagian kita yang kita tahu bahwa ini sangat berbahaya, terlebih sudah diberikan penglihatan, maka saya berkhotbah dan saya serukan, saudara jangan tunda-tunda, mungkin besok sudah terlambat. Wanita ini tidak menyangka, ya, saya bukan lihat dia seorang yang tua renta, tidak. Dia seorang wanita yang masih energi, dan dia punya bisnis yang sangat bagus. Dia disukai di sana, di gereja yang besar tersebut. Kumpulannya pun kumpulan orang-orang Kristen semua, dan dia tidak menyangka suatu hari dia sudah selesai. Dan kemudian dia berakhir dalam kondisi seperti itu. Dia meratap dan meraung-raung, dan tidak ada satupun, banyaknya orang di sana, banyaknya orang di sana, banyaknya orang di sini yang melihat hanya saya. Itu apa namanya kalau bukan Tuhan kasih penglihatan? Haleluya, saudara. Lalu kemudian saya bertanya, ini siapa? Bagaimana sebenarnya bisa begini? Tiba-tiba saya langsung dituntut, diperlihatkan di mana, di tempat dia, keseharian dia, dan ditunjukkan bagaimana dia seorang yang bagaimana. Bukan orang berdosa, tetapi terkena tipu muslihat, terkena jerat-jerat tanda binatang yang beredar di akhir zaman. Memang itu proyek idam-idaman setan. Wahyu 18 ayat 23. Dan oleh parmakeiamu semua bangsa mau disesatkan. Begitu bunyinya. Saya selalu berkata, biar aja dia ada di seluruh dunia keliling-keliling, asal jangan masuk kepada tubuh kita anak Tuhan ataupun di gereja Tuhan. Sayangnya 2,5 tahun lalu, 3 tahun lalu, banyak anak Tuhan gegabah. Saya ulangi saja di sini, ya. Saudara sudah tahu maksud saya. Gegabah sekali untuk semangkok sup asparagus, sup ikan, bakso 100% haram. Haleluya, saudara. Untuk bakso 100% haram, bakso sapi, bakso ikan, apa saja, bakso ayam, semangkok coto Makassar, sebut semua sup-supan yang ada di dunia ini. Lalu tiba-tiba ada orang mau, mari saya tuangkan 10 sendok cabai ke dalam supmu. Semua kita pasang standar yang tinggi. Kita mengeluarkan bahasa Ibrani. Gimana bahasa Ibraninya? Kok semua diam, gak ada yang tahu. Itu bahasa Ibrani gitu. Kita mau makan, tiba-tiba datang, saya pikir Pak Hendrik, ternyata bukan. Terus kalau Pak Hendrik saya percaya pasti dia kasih 1 sendok saja. Pak Pendeta saya kasih sambal dabu-dabu. Sambal bukan, sambal apa Pak? Cakalang. Sambal kemarin itu yang dari sambal roa. Itu enak memang sambal roa. Tapi ternyata saya lihat, ternyata bukan Pak Hendrik, ternyata orang lain. Dia mau tuang 10 sendok cabai full ke atas mangkok sup bernebol ini. Haleluya, saudara. Enak saja, udah enak-enak sup bernebol kok mau ditaruh 10 sendok cabai. Langsung keluar bahasa Ibrani kita. Haleluya, saudara. Saudara, kita pasang standar yang sangat tinggi. Sebab bila tidak, itu sangat berbahaya. Itu bisa mengancam kita. Di belakang itu ada satu pintu kecil. Sudah tahu kan? Pintu kecil itu kalau ke sana tuh nggak bisa rame-rame. Permisi ya, gitu saudara pasti dengar. Betul tidak saudara ya? Pasti saudara permisi dengan sopan. Oh iya, kalau sudah nggak tertahankan lagi, kelihatan wajah saudara merah, sudah bulu ini sudah merinding kan, itu harus cepat lari. Kalau perlu nggak permisi, tiba-tiba sudah hilang, nggak ada lagi di sini. Oh, sudah ada. Saudara, itu di sana pintu kecil itu
Tuhan Yesus berkata, pintu yang sempit kita harus berjuang masuk. Tapi ini untuk pintu yang di sana kita taruh standar sangat tinggi. Yang di internet perhatikan. Sebab apa? Sebab apa? Kita harus kalau sampai ini masuk, saudara, barang ini, saudara harus bertahan dari serbuan musuh. Jangan sampai pertahanan kita jebol. Betul tidak? Semuanya kok. Apa saudara nggak bukan manusia kan? Ada tuh ya saudara. Kan kita harus bertahan supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya. Segera tinggalkan semua urusan. Kita menjadi orang yang VIP, very important person. Dicari nggak ada, mana dia? Nggak ada dia. Rupanya dia sudah secepat kilat mencari jalan rahasia. Kalau bisa jalan pintas. Kalau bisa janganlah naik tangga, turun tangga kalau sudah begitu cepat, naik lift kalau bisa lift cepat, langsung sampai di sana langsung duduk di atas singgah sana walaupun nggak ada rakyat. Nah, yang keluar apa saudaraku? Kalau nggak terawat rapi di sana, yang keluar entah apa yang jalan-jalan itu. Nah, entah apa data-data kecoa apa, makanya harus rat bersih, saudara. Tapi saudara perhatikan, begitu, ya, kita tetapkan standar yang sangat tinggi. Tapi 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, datang pengumuman dunia berkata ada juru selamat di masa pandemi mau datang. Mikirnya sedikit. Pendeta-pendeta berkata, terima saja, nggak apa-apa. Untuk urusan toilet, standarnya sangat tinggi pakai bahasa Ibrani. Untuk juru selamat di masa pandemi yang tidak tahu apa itu isinya, sangat berbahaya dan memiliki ciri khas, tidak bisa jual dan beli. Perhatikan, ini perlu saya sampaikan dulu supaya kita menyadarinya. Kenapa kita menyadari bahwa kita memang perlu bertobat? Makanya ditulis dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 9-11. Sebab mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Tuhan yang kirim kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dalam bahasa Inggrisnya kesesatan itu adalah strong delusi. Strong bukan hanya delusi, strong yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dusta apakah? Bahwa itu tidak apa-apa. Lebih berbahaya 10 sendok cabai tadi daripada itu. Dan itu yang tidak bisa jual dan tidak bisa jual dan tidak bisa beli itu bukan tanda binatang, itulah dustanya. Dan mereka percaya itu, sehingga menyebabkan mereka tidak mau bertobat. Sampai-sampai saya diberikan penglihatan seperti ini dan saya tidak berani untuk tidak menyampaikannya. Saya nggak mau nanti Tuhan berkata, kenapa kau tidak sampaikan? Kenapa kau lebih takut kepada penolakan manusia? Oh, tidak. Saya dari dulu saya berkata tidak Tuhan, saya bukan seperti itu. Saya bukan hamba Tuhan seperti itu, tidak. Saya apa yang Tuhan kasih tahu saya sampaikan. Saudara, saya tidak peduli, saudara-saudara. Saudara dengarkan baik-baik. Itu sebabnya saya berkata. Maka Tuhan berkata, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus. Yesus itu berkata-kata lewat firman-Nya. Itu tanda binatang jangan diterima. Tetapi 2,5 tahun lalu, 3 tahun lalu, tanpa banyak berpikir, mungkin karena tidak mengerti ataupun karena ikut arus mayoritas, apa saja pun penyebabnya, saudaraku, yang jelas sekarang sudah dijerat oleh tanda binatang itu, dan hanya ada satu jalan keluar dari situ. Sebelum dipanggil Tuhan, sebelum Tuhan datang, bereskan, bertobat. Biarlah saudara kenakan gentleness. Jangan keraskan hati ini. Saudara, 2,5 tahun lalu, 3 tahun lalu kalau saya berkhotbah, saya mulai berkata-kata, orang berkata, hoa. Dia pemberita hoa. Kalau Nuh dibilang pemberita kebenaran. Tapi saya beritahu, ada yang jauh lebih berbahaya daripada yang lebih penting daripada segala berkat-berkat itu.
daripada segala kesuksesan pertolongan, daripada semua yang ada di dalam dunia ini, keselamatan jiwa kita. Kalau masih bisa diurus sekarang, jangan tinggalkan hari ini, waktu ini tanpa saudara bertobat. Di mana tuh saya dengarkan khotbah saya di internet. Saya nggak penting, tugas saya hanya untuk menyampaikan hal ini. Dan berlarilah kepada Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Firman Tuhan Yesus berkata, barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Kalau ada orang berkata, oh sudah terlambat, dia sudah terlanjur, dia begini. Itu orang yang begitu ngomongnya sedang dipakai setan untuk mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Jangan dengarkan orang yang demikian. Tuhan Yesus belum datang. Haleluya saudara. Jangan menjadi orang-orang yang diperdaya ataupun mungkin tertuduh. Aduh, aku sudah kayak gini dah, udah gawat lah. Dalam nama Yesus itu tuduhan setan. Dari tadi saya berkhotbah, tidak sedikit pun saya membawa tuduhan kepada anak Tuhan. Saya membawa kabar baik. Saya berkata kasih Yesus tidak ada yang bisa membatasi. Tapi kau perlu lari kepada Tuhan Yesus dan kau perlu bertobat kepada yang sungguh-sungguh. Kalau pendetamu tidak mau, tinggalkan dia. Lalu saudara urus keselamatan saudara sama Tuhan Yesus. Suami saudara nggak mau bertobat, saudara bertobat diam-diam. Istri saudara nggak mau bertobat, dia saudara bertobat. Papa mamamu nggak mau tobat nakku, kau nakku bertobat. Ketua sinode saudara nggak mau bertobat, jangan dengarkan dia. Bertobat saudara datang sama Tuhan. Jangan sampai terlambat menjadi seperti wanita yang saya lihat dalam penglihatan tersebut. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya. Belum terlambat semua. Ya. Biarlah kita punya hati yang lemah lembut, jangan keraskan hati. Dulu saya diberi kata hoax. Dulu kalau saya bicara begini, provokator, lapor Presiden Jokowi. Di mana-mana saya bicara begitu, saya langsung di. Tapi sekarang saya tidak tahan-tahan. Sampai hari ini saya tetap berkhotbah. Khotbah saya masih tetap sama. Jangan terima tanda binatang. Walaupun ke depan ini, sudah saya beritahu ya. Ke depan ini semakin fokus kita. Haleluya saudara. Haleluya. Semakin fokus. Ingatlah semakin fokus. Percayalah. Malaikat-malaikat Tuhan disediakan untuk menolong kita. Firman Tuhan ada pada kita. Roh Kudus Tuhan ada pada kita. Ada haleluya. Jangan takut sedikit pun, tapi persiapkan diri. Ada haleluya saudara. Nah, tapi sekarang ini saudara, bagi saudara-saudara yang ada di internet yang perlu untuk membereskan hal ini, kami hadir di sini sebentar, kami akan berdoa bagi semua saudara-saudara. Ya, dan jangan abaikan. Simak lagi khotbah-khotbah saya ini dan biarlah saudara boleh berbalik pada Tuhan dan sungguh-sungguh. Doa saudara dengarkan ini. Saya tidak masuk wilayah Tuhan, tapi minimal jiwa kita diselamatkan. Saya beritahu, bukankah kita semua akan mati, benar nggak? Tubuh ini kan akan pergi toh. Tapi sekarang begini, masalahnya semua kita yang akan pergi ini jangan nanti seperti wanita yang ada di saya lihat tadi. Haleluya. Semua kita akan pergi kok. Mungkin nanti ada beberapa sebagian daripada anak Tuhan di dunia ini yang menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus, mungkin. Tapi mungkin juga sebagian juga mungkin nanti diambil ketika Tuhan datang. Saudara kan tahu, bukan saya yang bilang, saya hanya meresound dari Alkitab. Ada bencana-bencana alam yang besar, yang bukan biasa. Dan ada sebuah peristiwa dulu waktu Tuhan Yesus mati. Guru, ingatlah padaku waktu kau datang sebagai raja. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Suatu hari nanti waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, bumi goncang, angin ribut, puting beliung segala macam, saya nggak tahu bagaimana. Karena mereka menyambut penciptanya. Air bergelora, laut bergelora. Ya, banjir bandang, tahu saya sungai-sungai itu mata-mata air terbelah, tidak tahu saya. Tapi kan kita mencatat bahwa ada bencana-bencana alam yang tidak biasa. Matahari menjadi gelap, bahkan bulan menjadi darah. Coba bayangkan itu, apa itu? Ada haleluya saudara? Ya. Itu yang lalu tampak tanda manusia. Yesus ini berkata, 1 hari lagi katanya akan digoncangkan, tapi bukan hanya bumi, langit juga goncang.
Seperti pohon ara yang menjatuhkan buahnya. Meteor-meteor berjatuhan. Gunung api meledak. Coba saudara sebutkan. Karena mereka semua sedang menyambut penciptanya. Dan pada hari itu juga banyak orang berseru. Yang nampak siapa? Iya, yang nampak Tuhan Yesus. Bukan Agus atau bukan siapa, bukan. Kan ada banyak nama di dunia kan? Nama yang disembah di dunia. Misalkan salah satu misalkan ada di pulau sana dia menyembah, ada Tuhan yang bernama Agus misalkan disembah. Tak ada, yang di situ kelihatan Tuhan Yesus. Jadi ketika semua ini begini, Yesus. Dan banyak orang diambil Tuhan, sama seperti waktu dia mati. Hari ini kau sama dengan aku Firdaus. Pada hari itu saya menduga dan dugaan saya kuat, banyak yang diambil Tuhan dalam tuaian akhir zaman. Karena Roma 10 ayat 13 berkata, dan Yoel pasal 2 berkata ayat 29 ayat 30, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi sama kan? Yang diangkat juga gak ada lagi di bumi, yang diambil dalam bencana alam juga gak ada lagi di bumi. Sama. Tapi yang penting kita berakhir di mana? Di surga. Jangan seperti perempuan yang diikat, yang dipenuhi dengan cairan yang lengket berwarna coklat tersebut dan yang meratap. Saya sudah bersaksi kepada semua saudara yang ada di internet. Jangan nanti bilang begini, gak adanya si tahu kali. Jangan nanti bilang gitu. Maka ada kisah Bapak Abraham itu. Ada kesaksian para nabi, ada kesaksian hamba-hamba Tuhan. Kan orang kaya di neraka berkata apa? Kirimkan orang dari dunia orang mati. Ada, supaya mereka dengarkan. Jangan nanti bilang, gak ada yang peringatkan kami. Ada. Hari ini saudara diperingatkan dalam firman Tuhan. Yang ada di internet. Saudara kalau ada anak Tuhan, sebarkan khotbah saya ini hari ini. Kan banyak sekali orang yang membutuhkan berita ini. Di gereja sana gak ada. Ini hari Minggu kan? Gak ada di sana. Di sini ada. Haleluya saudaraku. Ya. Biarlah mereka datang pada Tuhan. Nah saudara, waktu nanti jelas Alkitab berkata, pada hari itu ada banyak sekali orang yang datang dari timur, barat, utara, dan selatan, dan duduk bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub, dan para nabi. Sementara anak-anak kerajaan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, terdapat ratap dan gertak gigi. Hari ini belum terlambat. Doa saya itu genap, yaitu apa? Orang-orang itu banyak selamat. Makanya kesaksian kita terus, penginjilan kita terus, penginjilan yang ada di dunia ini terus kita doakan. Radio kita terus jalan, haleluya saudara. Tapi kita juga berdoa dan berkhotbah sekarang. Sebarkan saudara, supaya anak-anak kerajaan jangan dicampakkan ke dalam tempat yang gelap dan terdapat ratap dan gertak gigi. Biarlah sekarang banyak anak-anak Tuhan yang berbalik dan yang bertobat. Sekali lagi, bila gereja saudara tidak mengajarkannya, saudara, Yesus mati buatmu. Pendeta saudara yang keren itu tidak mati buat saudara. Gereja saudara yang besar itu tidak pernah berkorban mati buat saudara. Apalagi ketua sinode saudara yang keren itu tidak pernah mati buat saudara. Yesus mati buat saudara. Hari ini kasihnya sama tidak berubah, besar dan sanggup mengubahkan kita semuanya, sanggup menyelamatkan kita. Walaupun mungkin saya nggak mau bicara ini deh, ini wilayah Tuhan. Tapi saya sudah beritahu tadi, yang terangkat mempelai Yesus Kristus, yang tidak terangkat pun, tetapi misalkan saudara yang penting berkumpul bersama Tuhan itu lebih penting daripada dicampakkan ke dalam tempat yang gelap, terdapat ratap dan gertak gigi. Ada haleluya saudara? Wilayah Tuhan semua, tapi yang penting bertobat, berbalik pada Tuhan. Hari ini judulnya adalah kemurahan. Terimalah kemurahan Tuhan ini. Tuhan kita itu Tuhan yang gentleness. Dia tidak langsung menghukum. Oh sudah gawat ini, sudah terima, kena tipu lagi tanda binatang, sudah finish, gak ada lagi harapan. Tidak, itu bukan begitu. Itu setan, itu pendakwa itu. Ya, hari ini bertobat, berlari kepada Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Lalu saya akan berdoa